Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlak. Teman-teman yang membutuhkan PDF-nya bisa lihat di deskripsi video, ada linknya saya taruh ya. Bisa diambil biar mudah menyimaknya. Sudah sampai di halaman ketujuh. Judul pembahasan kita pada kali ini yaitu alamatu husnil khuluq, tanda bagusnya akhlak. Masya Allah ya, ilmu akhlak itu penting banget karena itu yang kita perlukan setiap hari. Simak sampai selesai, insya Allah akan banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini. Insya Allah. Yang belum subscribe, segera subscribe. Ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Alamatu husnil khuluq. Ini adalah tanda bagusnya akhlak. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Berkata oleh Hujjatul Islam, siapa beliau? Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ghazali? Husnul khuluq wal iman. Bermula bagus akhlak itu iman. Ini ajaib ya, Imam Ghazali dengan pemahaman beliau yang sangat mendalam. Beliau mengikat akhlak dengan iman. Iman seolah-olah inti iman itu akhlak yang baik. Kenapa? Karena iman yang sebenarnya memang tampak dalam perilaku kita sehari-hari kan. Orang kan tidak melihat nama kita. Bahkan agama kita juga kadang orang nggak peduli. Yang orang lihat itu perilaku kita. Bagaimana interaksi kita, hubungan kita, ucapan kita terhadap orang lain. Nah, itu semuanya disebut akhlak. Jadi Imam Ghazali di sini menyatakan husnul khuluq wal iman. Bagus akhlak itulah sebenarnya iman. Dan sebaliknya su'ul khuluq wan nifaq. Su'ul khuluqi huwan nifaqu. Dan bermula buruknya akhlak itulah kemunafikan. Kemunafikan itu juga tampak dari perilaku. Suka menipu, suka mengecoh, suka menyakiti orang lain. Namanya juga nifak. Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Fasifatul mu'minin fil Qur'ani wa sunnah ya alamatu husnil khuluq. Maka bermula semua sifat-sifat orang beriman dalam Quran dan hadis, itu dianya sifat orang beriman itulah tanda akhlak baik. Jadi kalau kita pengen tahu akhlak baik itu apa, buka Quran, buka hadis Nabi, lihat. Apapun yang Allah katakan sebagai sifat orang yang beriman, nah itulah akhlak baik. Suka memaafkan, suka melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, suka tolong menolong, suka berpesan dengan kebaikan dan takwa dan seterusnya banyak banget. Itu semua sifat orang beriman yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi. Itulah tanda akhlak yang baik. Wasifatul munafiqina fihima hiya alamatu su'il khuluq. Dan bermula semua sifat orang munafik dalam keduanya Quran dan Sunnah, itulah tanda buruknya akhlak. Nah itu. Apapun yang Allah sematkan kepada orang munafik misalkan. Idza kamu ila shalah kamu kusala. Bila mereka mau bangun salat, bangun dalam keadaan berat. Mereka ria terhadap manusia, mereka suka pamer, sombong, mengatakan apa yang mereka tidak memperbuat. Lima taquluna ma la taf'alun, melakukan apa? Mengatakan apa yang mereka tidak perbuat dan seterusnya. Semua yang Allah katakan itu sifat-sifat orang munafik, itulah tanda akhlak yang buruk. Ini beliau memang nggak membawa seluruh akhlak baik di sini, hanya membawakan beberapa ayat. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini dalam surah apa? Dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan bermula hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang maha penyayang,
Itulah orang-orang yamsyun yang mereka berjalan di atas permukaan bumi, haunan dalam keadaan tawadu. Nah, ini ciri-ciri hamba Allah. Yang pertama, hamba Allah maknanya mukmin sejati, ya kan? Itu orang-orang yang berjalan di bumi dalam keadaan hauna. Apa makna hauna? Makna hauna, haunan dalam keadaan merendah diri, bitawadu'en. Mereka tawadu, enggak menyombongkan diri, enggak berlagak seolah-olah bumi itu miliknya, jalan itu miliknya sendiri, enggak. Tenang, enggak takabur. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila berbicara kepada mereka oleh orang-orang jahil, apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, orang jahil di sini maknanya orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang nggak punya sopan santun, yang lidahnya tajam, yang nggak punya adab sama sekali. Ketika berbicara kepada mereka oleh orang-orang jahil, orang jahil mencela mereka, menghardik mereka. Apa jawab mereka? Qalu salama, berkata oleh mereka, mereka hamba ar-Rahman, salama, berkata oleh mereka akan keselamatan. Mana akan keselamatan? Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang dalam perkataan itu mengandung kedamaian. La sabba wala syatma. Nggak ada cacian di sana. Nggak ada cacian, nggak ada kutukan. Nah, artinya mereka nggak membalas dengan balasan yang setimpal, nggak. Atau mereka mengatakan salam, artinya assalamualaikum. Juga ada ulama yang memaknai seperti itu. Ketika mereka dicaci, ketemu orang bodoh, mereka menyatakan assalamualaikum, selamat tinggal. Jadi mereka nggak meladeninya, menghindari. Bisa, itu sifat hamba Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah. Dan orang-orang yang mereka bermalam untuk Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Ini bagian ini menunjukkan bahwa sifat hamba Allah itu suka beribadah di malam hari. Walladzina yabitun, orang-orang yang mereka bermalam untuk Tuhan mereka sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyamah dalam keadaan berdiri, berdiri, sujud, ruku, ibadah di malam hari. Ya, makanya kita dianjurkan kan untuk sholat malam walaupun 2 rakaat supaya kita termasuk ke dalam golongan ibadur rahman ini. Kemudian walladzina yaquluna Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, isrif anna, hindarkan olehmu dari kami azab jahannam, akan siksa jahannam, siksa neraka. Kenapa inna azabaha? Karena azabnya neraka. Kana gharama, ada ianya azab itu gharama. Makna gharama, apa makna gharama? Gharama makna mulaziman la yufarik. Mulazim, menetap, dia enggak hilang-hilang. Karena azabnya neraka itu ada ia gharama, melekat. Jadi kalau kita sudah di nauzubillah, seseorang yang diazab dalam neraka itu memang azabnya akan dirasakan terus. Jadi ciri-ciri hamba ar-Rahman, hamba Allah, mereka takut kepada Allah. Mereka punya takut, khauf min Allah, takut kepada Allah. Karena itu mereka selalu meminta kepada Allah agar dihindarkan dari neraka. Isrif anna, hindarkan olehmu ya Allah dari kami azab jahannam, akan siksa neraka. Inna azabaha, karena azabnya neraka itu kana. Ada yang azab itu gharoma, artinya laziman, melekat, tidak bisa. Tidak akan meninggalkan orang yang kena siksa. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk ya nisbah tempat tinggal dan tempat menetap. Neraka tempat yang paling mengerikan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Dan ciri-ciri hamba ar-Rahman lagi yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan infak, lam yusrifu, mereka tidak berboros, tidak berboros. Nah, artinya dia, mereka tidak melakukan hal-hal yang mubazir. Ketika mereka mengeluarkan hartanya, mereka tidak akan mengeluarkan pada hal-hal yang tidak berguna. Kalau pada hal yang berguna, maka mereka tidak akan pernah menahan hartanya. Walam yakturu, dan tidak pula mereka itu pelit. Tidak berboros, tidak berlebihan, dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Ada ianya infak. Antara demikian itu yang tegak terjadi. Maknanya ciri-ciri hamba Allah itu sederhana.
La ifrata wa la tafrit, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Setiap ada peluang kebaikan dia selalu ada di sana, walaupun sedikit. Ila akhir suratil Furqan, hingga akhir surah Al-Furqan. Beliau nggak membahas semuanya ya. Ya. Faqad ishtamalat hadhil ayatu ala ihda asyarata sifatan. Maka sungguh mencakupi oleh ini ayat. Maka sungguh mencakupi oleh ini ayat ala ihda asyarata sifatan, kepada 11 sifat. Kulluha min alamati husnul khuluqi. Yang kesemuanya sifat yang 11 itu dari tanda bagusnya akhlak. Insya Allah ya. Nah, kita harus mempelajari sendiri nih, lanjutkan mempelajari surat Al-Furqan ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga ciri-ciri akhlak orang beriman. Orang yang beriman itu mencintai ya untuk saudaranya, menyukai ya untuk saudaranya, menyukai ya untuk terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa yang ia sukai untuk dirinya. Apapun yang ia ingin miliki, dia pengen saudaranya juga mendapatkannya. Kita pengen sukses, kita juga pengen saudara kita sukses. Kita pengen paham ilmu pengetahuan, kita pengen orang lain juga paham. Kita pengen sehat, kita juga menginginkan orang lain sehat. Masya Allah. Itulah orang beriman. Nggak pernah ada iri, cemburu misalkan, hasut, dengki, nggak ada. Wahadhihi min a'zamil alamati. Bermula ini itu bagian dari paling besarnya tanda-tanda. Maknanya tanda-tanda akhlak baik. Tanda paling besar yaitu kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Wa jama'a ba'dhum alamati husnil khuluqi faqala. Dan telah mengumpulkan oleh sebahagian mereka ulama akan tanda-tanda bagusnya akhlak. Faqala, maka berkata ya ba'dhum. Ini ada sebahagian ulama merangkum kumpulan akhlak yang baik. Ini kalamnya ringkas tapi hampir lengkap ini. Faqala, maka berkata ya ba'dhum huwa ayyakuna katsiral haya'i. Dianya, dianya akhlak yang baik itu bahwa ada ianya seseorang itu katsiral haya, yang banyak malunya. Masya Allah. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki akhlak yang baik, yang pertama katsirul haya, banyak malunya. Apa arti malu? Haya, malu. Malu itu khajal ya. Satu sifat yang bisa menghalangi kita dari melakukan keburukan. Malu berbuat buruk. Satu akhlak yang bisa menghalangi kita dari berakhlak buruk, dari menyakiti orang lain, dari mengeluarkan kata-kata jorok. Itu namanya haya. Kasirul haya. Kasirul haya. Di sini khabar yakuna. Ayakuna kasirul haya. Ada ianya seseorang itu banyak malunya. Pemalu. Qalilal aza. Ini semua jadi khabar nanti ya. Kasirul hayai. Qalilal aza. Semua jadi khabar kana. Yakuna. Jadi satu yakuna bisa khabarnya banyak. Qalilal adza, sedikit uh, adza namanya idrar. Adza ini menyakiti, sedikit menyakiti orang lain. Artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan mudarat dari orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain. Walaupun kadang-kadang terjebak juga kan, tapi segera bertaubat. Qalilal adza, sangat sedikit menyakiti orang lain, baik dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Kasiras solahi, banyak solehnya. Makna soleh di sini istiqomah, melakukan kebaikan. Kasih salah, banyak kebaikannya. Setiap ada peluang seperti di atas, lalu dia ada di sana. Kerja bakti ada dia, gotong royong ada dia, bersih-bersih masjid, lapangan, dan jalan seluruh. Ada dia. Saduqal lisan, jujur bicaranya. Jadi lisan di sini lidah. Mana mana lidah di sini ya berbicara kan? Saduqal lisan, jujur lidahnya. Maknanya jujur bicaranya. Banyak benarnya, jarang berbohong. Nah, kalau bisa malah nggak pernah berbohong. Qalilal kalami, sedikit bicaranya. Sedikit bicara. Nggak berbicara hal-hal yang tidak penting. Lebih banyak berbuat daripada berbicara. Qalilal kalam, sedikit bicaranya. Kasiral amal, banyak berbuat. Nah itu, kan berat semuanya.
Apalagi hal-hal yang tidak berguna, dia nggak akan ngomongin itu. Qalilaz zalal. Zalal maknanya al-khata', kesalahan. Sedikit kesalahannya. Namanya manusia mesti ada kesalahan. Tapi minimal banget. Qalilaz zalal, sedikit tergelincirnya, sedikit salahnya. Qalilal fudul, sedikit fudulnya. Apa makna fudul? Fudul mala faedah tafih, sesuatu yang nggak faedah namanya fudul. Sedikit melakukan hal-hal yang tidak berguna. Seperti banyak ngomong, ikut campur urusan orang lain yang nggak penting, dia nggak. Qalilal fudul, sedikit melakukan hal-hal yang tidak berguna. Barran, ini semuanya jadi khabar yakuna. Barran, seorang yang berbuat baik. Berbuat baik. Jadi barannya al-ihsan lihat linnas. Ihsan, banyak melakukan kebaikan terhadap orang lain. Baik saudaranya, temannya, kerabatnya, sahabat. Wasulan, wasulan mananya yang suka menyambung silaturahim. Suka menyambung silaturahim baik dengan teman, kerabat, sahabat, mertua, dan semuanya. Makna wasul menyambung ya orang yang pernah putus. Orang kita punya hubungan tidak baik dengan dia, kemudian kita berusaha untuk merapat kembali kan. Teman-teman yang jarang kita telepon, mulai kita telepon kembali. Wasulan. Wakuran. Wakuran, apa mana wakuran? Wakuran mananya muhtaraman, terhormat. Dia nggak tertawa tanpa sebab. Nggak suka tertawa dengan tanpa sebab. Maksudnya gimana tertawa tanpa sebab? Ya nggak banyak. Ya terhormat, sopan. Tidak melakukan hal-hal yang kelihatan sepele. Nggak wakur, terhormat orangnya. Berwibawa. Saburan, sangat penyabar. Ini semua amzilah mubalaghah. Wasul, wakur, saburan. Sangat penyabar. Mana sangat penyabar, dia sanggup menahan ketika disakiti oleh orang lain, ketika diganggu oleh orang lain, walaupun dia mampu membalasnya, tapi dia sabar. Syakuran, syakuran mananya apa? Berterima kasih. Apa makna berterima kasih? Menghargai nikmat. Apapun nikmat yang dia dapatkan, walaupun kelihatan sedikit, tapi dia menghargainya, mensyukurinya, memberi nilai. Itu syakuran namanya. Radian, rela dia. Rela dengan apa? Bikada'illah, rela terhadap segala takdir Allah, terhadap segala ketentuan Allah. Apa makna radian? Radian itu sendiri maknanya kabulut tam, menerima secara sempurna. Wala atiradofik, nggak ada protes sama sekali. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah nggak apa-apa, berusaha kan. Tapi dengan kehidupan yang sudah ada, kita sudah rela. Nggak banyak protes, nggak banyak gundah, nggak banyak mengeluh. Itu membuat hati kita damai. Radian, kabulut tam, menerima secara sempurna segala pemberian Allah, takdir Allah. Baik itu kelihatan takdir baik atau takdir buruk. Semua ada hikmahnya. Haliman, haliman, apa mana haliman? Haliman itu apa namanya? Haliman penyayang kita artikan ya. Atau jangan kita artikan penyayang. Haliman itu maknanya nggak mudah marah sebenarnya. Haliman itu dia nggak mudah marah. La yaghdabu bisur'ah. Dia nggak cepat marah. Nah, walaupun dia disakiti ketika dia mampu membalas, tapi dia nggak membalasnya. Itu namanya halim. Nah, seperti salah satu nama Allah kan Halim. Allah itu Al-Halim. Ketika kita melakukan pelanggaran, Allah bisa saja langsung menghukum kita. Tapi Allah memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Nah, itu namanya Halim. Ya, nggak mudah marah kita. Ketika kita disakiti, walaupun kita berada di atas, kita punya pangkat jabatan, atau kita kuat, kita nggak langsung membalas. Halim. Haliman. Rafiqan. Masya Allah, akhlak yang baik. Atau orang yang memiliki akhlak yang baik itu orang yang rafiqan. Ma makna rafiqan? Rafiqan maknanya latifan, lembut. Nggak kasar orangnya. Nggak kasar dalam perilakunya, perkataannya, perbuatannya, tindakannya, lembut. Afifan. Apa makna afifan? Afifan maknanya nazihan, bersih, menjaga dirinya. Nggak akan melakukan hal-hal yang Allah larang. Kayak perempuan ifah, perempuan yang menghindari dirinya dari berzina, dari pacaran. Namanya afifah. Ini laki-laki yang afifan. Laki-laki yang afif, nazihan, la yaf'alul haram, wa la yanduru ilaih. Yang tidak mau melakukan yang haram, bahkan tidak melihat kepada yang haram. Afif. Syafiqan. Ma makna syafiqan? Syafiqan maknanya rahiman, penyayang. Suka menyayangi orang lain.
La la'anan. Jadi orang yang berakhlak baik itu la la'anan. Bukan orang yang suka melaknat. Apa mana melaknat? Mengutuk orang, menjauhkan orang dari rahmat Allah itu namanya melaknat. Doa buruk kepada orang lain namanya laknat. Orang beriman itu, orang yang berakhlak baik itu orang yang tidak suka mengutuk, melaknat orang lain. Enggak. Wala sabbaban, dan tidak pula suka mencaci maki. Sabbaban mencaci maki. Ya, enggak suka. Wala namaman, namaman ini mengadu domba, membawa ucapan di sini ke sono, ucapan si A disampaikan ke si B, ucapan si B disampaikan ke si A. Kalau di kampung saya istilahnya lalat merah. Wala namaman, tidak suka namam, mengadu domba. Wala mir wala mirdaban, orang beriman itu ini semua kita hantar kepada sama khabar yakuna kan, cuma jadi manfi kan. Wala mirdaban, orang yang berakhlak baik itu bukan seorang yang mirtab. Mirtab itu yang suka menggosip orang lain, enggak. Suka menyebutkan orang lain dengan sebutan buruk di depan atau di belakang mereka, enggak. Wala ajulan, dan tidak pula buru-buru. Ajul itu buru-buru, tidak buru-buru dalam memutuskan satu hukum, tidak buru-buru dalam membantah ucapan orang lain. Dia mikir-mikir dulu kalau bicara ya. Apa yang saya bicarakan ini baik? Enggak. Untuk bertindak pun dia mikir-mikir dulu, penuh pertimbangan. Itu namanya ajula, buru-buru. Ini la ajulan, tidak buru-buru. Wala haqudan, tidak pula pendengki. Hakut, dengki. Mana mana pendengki, apa dia menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya. Benci kepada, menyembunyikan kebencian terhadap orang lain, teman dan sahabatnya, namanya hakut. Jadi orang yang berakhlak baik itu la haqudan. Dia bukan orang yang hakut, tidak menyembunyikan permusuhan dalam hatinya. Wala bakhilan, tidak pula dia seorang yang pelit. Ya. Wala hasudan, tidak pula dia seorang yang iri. Iri kita udah tahu kan, tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Malah kita senang, orang lain senang, walaupun kita dalam keadaan susah. Basyashan, selalu berseri-seri. Basyashan, apa namanya, selalu tersenyum. Basyashan, selalu tersenyum. Yuhibbu fillah, mencintai ia karena Allah. Jadi kalau dia mencintai karena Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang pengen mendekat kepada Allah, dia mencintainya walaupun dia tidak mengenalnya, ya kan? Karena dia cinta karena Allah, bukan cinta karena keuntungan pribadi, kemaslahatan duniawi, enggak. Yuhibbu fillah, mencintai ya karena Allah. Wa yubghidhu fillah, membenci ya karena Allah. Wa yarda fillah, dan ridha ya karena Allah. Apapun yang dia lakukan, tujuannya Allah, ridha Allah. Wa yughdibu fillah, dan marah ya karena Allah. Ini dua kali beliau ulang. Fahadha huwa husnul khuluq. Maka ini semua itulah akhlak yang baik. Masya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan akhlak-akhlak baik ini. Waqala ba'dul udaba, berkatalah oleh sebahagian ahli-ahli adab. Seorang pensyair berkata, makarimul akhlaki fi salasatin munhasirah. Bermula kemuliaan akhlak dalam tiga itu tersimpan. Munhasiratun khobar. Makarimu mubtada. Makarimul akhlaki munhasiratun fi salasa. Segala kemuliaan akhlak itu tersimpan dalam tiga perkara. Lay, ya. Lainul kalam, lembut bicaranya. Lembut bicaranya. Artinya ucapan yang dia keluarkan, kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik, tidak keras, tidak kasar, tidak menyakiti orang lain. Wasakha'u, kedermawanan. Wal afwa indal maqdarah, suka memaafkan ketika mampu. Kalau kita tidak mampu dan tidak membalas, itu memang sudah sewajarnya kan. Ini kita mampu membalas tapi suka memaafkan, itu baru ajaib. Wa aulama yumtahanu bihi husnul khuluqis sabru alal adha wahtimalul jafa, dan bermula seutama-utama perkara yang diuji dengannya perkara akan bagusnya akhlak itu sabar atas penderitaan, wahtimalul jafa, dan menanggung penyepelean. Untuk menguji apakah kita memiliki akhlak baik atau tidak,
ujian, hal yang paling utama untuk mengetahui seseorang baik akhlak atau tidak yaitu as-sabru alal adha. Sabar di atas penderitaan. Makna adha di sini disakiti. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ya kan? Ketika kita disakiti oleh orang lain, didolimi oleh orang lain, mampu nggak kita bersabar? Kalau mampu, nah ini kita akhlak kita baik. Walaupun ketika kita mampu membalasnya. Tapi kalau bersabar ketika kita nggak mampu membalasnya, nah ini belum masuk kategori mudah-mudahan ya. Walaupun ada akhlak baik juga. Ihtimalul jafa. Ihtimalul jafa. Jafanya disepelekan orang. Orang tidak menghargai kita ya nggak apa-apa. Karena kita memang tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Faman syaka min su'i khuluqi ghairi. Maka barang siapa yang mengeluh ia. Faman syaka mengeluh mengadu min su'i khuluqi ghairi dari buruk akhlak selainnya. Dan dzalika niscaya menunjukkan oleh demikian ala su'i khuluqi kepada buruk akhlaknya sendiri. Kita ngadu ke teman kita si fulan ngadu kasar banget gak suka. Dia menyakiti saya bla 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 kan. Berarti kita sendiri juga akhlaknya buruk karena kita tidak sanggup menerima perilaku buruk orang lain. Ya. Barang siapa yang mengaduhkan ia dari buruk akhlak orang lain, dan dzalika menunjukkan oleh demikian kepada buruk akhlaknya sendiri. Fa inna husnal khuluqi wa ihtimalul adza. Karena bahwa sungguh bagus akhlak itu menahan penderitaan tadi. Karena bagus akhlak itu sendiri menjadi ukurannya ihtimalul adza. Ketika kita sanggup menampung, ya, menahan, menerima ketika disakiti oleh orang lain. Walaupun kita tidak membalasnya dan kita tidak mendoakan buruk untuknya. Nah itu, tidak mendoakan buruk untuknya misalkan. Ini kan berat ya kan? Coba ini seperti kisah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha kufaru Quraisyin fi adahu. Manakala berlebihan, balagha ini mubalaghah. Manakala bersangatanlah oleh kafir Quraisy dalam menyakitinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amilu fi yaumi Uhud ma amilu dan telah berbuat oleh mereka kafir Quraisy pada hari Uhud akan apa yang telah mereka buat minal qatli wa tamsil daripada membunuh wa tamsil dan memutilasi. Ketika kafir Quraisy menyakiti Nabi dan mereka melakukan hal yang di luar nalar dalam perang Uhud ya terhadap keluarga Nabi. Paman Nabi Hamzah dibelah dadanya, ditusuk sampai 70 tusukan. Jantungnya diambil, dimakan. Bahkan ada riwayat menyatakan ada bagian-bagian tubuh diambil, dijadikan gelang oleh Hindun bin Abi Sufyan. Binti Abi Sufyan. Ketika kafir Quraisy menyakiti Nabi dengan sangat-sangat luar biasa. Ketika itu wasuila ayyadu alaihim dan dimintakan akan dianya Nabi bahwa mendoakan Nabi kepada mereka. Ada sahabat yang minta doakan biar mereka hancur ya Rasulullah, doakan agar mereka dilaknat oleh Allah. Faqala maka Nabi berkata Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni olehmu bagi kaumku karena mereka itu enggak tahu, mereka belum paham. Fa'anzalallahu subhanahu maka ketika itu menurunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adhim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah la'ala benar-benar berada di akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini pujian Allah yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Wa su'ila Sahlut Tusturi yu rahimahullah dan pernah ditanyakan akan Sahal At-Tusturi rahimahullah an husnil khuluq tentang akhlak akhlak baik, tentang akhlak baik, tentang baiknya akhlak. Apa kata beliau? Akhlak yang baik itu adnahu ihtimalul adza. Paling rendahnya akhlak baik itu ihtimalul adza, menahan penderitaan. Ketika kita disakiti, kita bersabar. Watarkul mukafaah, meninggalkan membalas. Tarkul mukafaah. Kita mampu membalas tapi tidak membalas. Tarkul mukafaati, meninggalkan membalas orang yang menyakiti kita. Warahmatulid dalim, menyayangi orang dalim. Masya Allah, dia mendalimi kita. Tapi kita menyayanginya, makna menyayanginya, memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuninya. Atau menasehatinya. Wal istighfarullah, itu kan minta ampun untuknya sih. Dalim, hal luar biasa ini. Kita nggak sanggup.
Wasyafaqatu alaih, menyayangi atasnya orang zalim. Menyayangi atasnya orang zalim. Bagaimana menyayangi orang zalim? Mana menyayangi orang zalim, kita mengharapkan dia dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah agar dia sadar. Waruya anna aliyan. Ini kisah tentang Sayyidina Ali juga, beliau ajaib banget. Waruya anna aliyan karramallahu wajah. Telah diriwayatkan bahwa sungguh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Da'a gulaman lahu. Memanggil oleh beliau akan budak baginya beliau. Beliau punya budak. Beliau memanggilnya. Falam yujibuhu. Maka tidak menjawab ianya gulam. Akannya Sayyidina Ali. Dipanggil. Enggak dipeduliin. Enggak dijawab. Fada'ahu saniyan wasalisa. Maka memanggil ianya Sayyidina Ali akannya budak. Kali yang kedua dan ketiga. Falam yujibuhu. Tetap tidak menjawab ianya budak akannya panggilan. Faqama ilaih. Maka berdiri ianya Sayyidina Ali kepadanya. Berdiri ia kepadanya. Artinya datang memanggilnya. Datang mendekatinya. Fara'ahu mututajian. Maka melihat ianya Sayyidina Ali akannya budak. Dalam keadaan berbaring. Santai aja berbaring. Kalau zaman sekarang kita panggil anak kita malah nggak peduli. Sibuk main HP. Ya kan? Kalau kita akan ngamuk. Faqala. Maka Sayyidina Ali berkata. Ama tasma'u ya gulam. Apakah engkau tidak mendengar, wahai budak? Qala, dia berkata, bala, benar, saya mendengarnya. Kurang ajar banget kan? Mendengarnya tapi tidak menjawab. Ini kayak sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami maksiat. Qala. Kemudian Sayyidina Ali berkata, fama hamalaka ala tarki ijabati. Apa itu yang mendorong ya kan kamu kepada meninggalkan menjawabku? Kalau kamu dengar, kenapa enggak datang? Qala. Budak itu berkata, aman tuh aku bataka, aku merasa aman akan siksamu, akan hukumanmu. Fataka asal tuh, maka aku pun bermalas-malas. Karena aku percaya engkau akhlaknya sangat baik, engkau nggak akan menghukumku, maka aku malas-malasan. Nah, jadi wujud dari kesabaran Sayyidina Ali ini, budak ini dibebaskan, bukan dihukum. Faqala, kemudian Sayyidina Ali berkata, imdi, pergilah kamu, imdi, pergilah kamu. Fa'anta hurun wajillah, engkau itu merdeka karena wajah Allah Ta'ala, karena ridha Allah Ta'ala. Wakam fil babi min ujab, dan berapa banyak dalam bab, mana dalam bab dalam pembahasan kisah Sayyidina Ali ini kan, atau dalam bab husnul khuluq ini secara umum. Wakam fil bab min ujab, berapa banyak dalam ini bab, dalam ini pembahasan cerita-cerita tentang bagusnya akhlak orang-orang dahulu, min ujab, dari keajaiban hal-hal yang kadang di luar nalar kita. Nah inilah terakhir tentang bagusnya akhlak. Masya Allah ya. Jadi nah, itulah kesimpulannya, berarti sifat-sifat hamba Allah, sifat-sifat ibadur rahman dari awal kita baca tadi, antara lain tawadu, berarti hilm tadi ya. Nah, hilm maknanya nggak mudah marah, suka bangun malam, takut siksa Allah, sederhana dalam infak. Nah, itu antara lain ya. Dan banyak lagi poin-poin di depannya. Kemudian pemalu juga tadi kan, jujur, sedikit omongan, banyak beramal, suka berbuat baik, suka menyambung tali silaturahim, sopan, sabar, suka berterima kasih, rela terhadap takdir Allah, lembut, menjaga diri, dan seterusnya itu tadi. Itulah kesimpulannya. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa senantiasa memantau channel Gundul Mantul, dukung channel ini agar bisa berkembang. Insya Allah banyak kitab-kitab yang terus bisa kita lanjutkan mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.